Hai semuanya, balik lagi sama aku. Sekarang hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 jam 10.55. Udah panas ya, dan aku pagi ini udah olahraga, naik sepeda selama hampir 3 jam, sekitar 20 kilometeran. Dan seru sih, cuacanya bagus banget dan bisa lihat sunrise juga, sama pemandangannya Gunung Merapi sama gunung yang ada di baratnya Merapi yang ada di Jawa Barat. Aku nggak tahu itu gunung apa, tapi cantik banget. Dan di video kali ini aku mau share kenapa aku bikin video. Mungkin nggak nggak penting ya, tapi buat aku, orang hidup kan nggak ada yang tahu ya. Ada orang yang memorinya bagus banget, kayak mamanya aku tuh memorinya bagus banget, dia masih ingat banyak hal yang udah terjadi di waktu dia masih muda gitu. Sedangkan aku tuh kadang minggu lalu aja udah lupa gitu, kayak minggu lalu aku ngapain ya, atau minggu lalu aku makan apa. Kadang-kadang udah lupa, bahkan yang kayak kemarin aja kadang-kadang perlu waktu gitu buat mikir, buat ingat-ingat. Jadi kayak memori kita tuh, bukan kita, memori aku tuh akhir-akhir ini kayak lemot banget, kayak cepet lupa gitu. Dan aku merasa ini salah satu faktornya adalah karena sosial media ya. Karena meskipun aku juga nggak seharian, nggak aku main TikTok, main Instagram, main Facebook juga, tapi kayak nggak yang lama banget, tapi kayak scroll gitu. Dan aku denger katanya kalau aktivitas scroll gitu kan, itu kan kayak kita terpapar atau terekspos sama informasi, tapi informasinya tuh yang singkat-singkat gitu. Dan otak kita nggak bisa mencerna itu dengan baik karena terlalu banyak. Scroll lagi, informasi baru. Terus scroll lagi, informasi baru lagi. Jadi otak kita tuh kayak, ini mau ditaruh di mana nih? Nah, beda kalau misalnya kita nonton satu video yang durasinya lama, bahas tentang satu topik gitu. Misalnya tentang gak tahu kesehatan, atau tentang penyakit, atau tentang edukasi gitu. Misalnya videonya 30 menit. Nah, dari video 30 menit itu, otak kita lebih bisa menproses ya. Jadi inget gitu, lebih inget daripada kayak video 1 menit gitu. Informasi baru lagi, video baru lagi, informasi baru. Jadi kayak, ya intinya kayak gitu. Karena aktivitas scrolling di sosial media bikin otak aku agak lemot ya sis. Jadi karena itu aku mau bikin ya jurnal, bukan jurnal ya, karena aku males nulis. Jadi ya udahlah, aku bikin video aja. Dan mungkin di video kali ini dan video berikutnya aku mau share gimana perjalanan aku dari mana? Masa dari kecil sih nggak mungkin ya. Mungkin dari SD kan, dari SD enggak. Ya mungkin gimana edukasinya aku dan gimana beruntungnya aku dan bisa ada di posisi sampai sekarang gitu. Jadi aku tuh sekolah di SD pada Sugih 3, dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Kelas 1 sama kelas 2 kayaknya tuh bukan kayaknya, maksudnya kelas 2 atau kelas 3 aku lupa. Itu di SD Wangandalam 3. Jadi karena mama aku sama bapak kan orang Kelapa Sawit, orang Padasugi ya, terus mama orang Wangandalam. Jadi waktu udah bikin rumah, kami pindah dan aku juga sekolahnya pindah. Terus ya di SD Padasugi 3 sih alhamdulillah nilainya bagus lah. Terus habis itu disuruh mondok sama bapak, tapi ya waktu itu aku nggak tertarik sama sekali buat mondok. Jadi aku menentang keras ya, nggak mau. Tapi bapak bilang, katanya ya udah, nggak mondok nggak apa-apa, tapi yang penting harus masuk SMP 2, harus diterima gitu. Jadi ya udah, aku keterima alhamdulillah. Dan di SMP 2 nggak terlalu mencolok ya, karena pinter-pinter banget ya anak SMP 2 Brebes gitu kan. Zaman dulu kan kayak bukan BSI, SN, yang internasional gitu loh, yang bertaraf internasional, namanya apa sih lupa ya. Terus abis itu ya sama sekali nggak berprestasi dan nggak ikut organisasi apa-apa yang mencolok banget, enggak. Dan bukan loki tapi apa ya, ya aku temenannya sama yang biasa-biasa aja gitu, kayak bukan cewek cantik yang terkenal gitu kan, bukan tipe yang kayak gitu. Aku punya beberapa temen juga yang sampai sekarang masih bareng-bareng, masih sering ketemu, nggak sering, kadang-kadang. Ya itu SMP, nggak ada sesuatu yang menarik. Terus habis itu SMA, aku masuk SMA 1 Brebes. Dan sama di sana juga pinter-pinter, aku nggak ada peringkat sama sekali di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA.
dan organisasi juga nggak ikut karena waktu itu mama aku dia punya warung ya, warung sayur, ikan, ayam kayak gitu, kayak warung di rumah. Jadi kalau pagi-pagi tuh berangkat subuh-subuh, sebelum subuh, pulang jam 6, kadang-kadang 6.30, kadang-kadang jam 7, terus ya kayak gitulah aktivitasnya. Terus kalau malam kayak masih buka gitu kan. Oh, itu habis beberapa tahun, Deng. Awalnya tuh kayak toko sembako. Jadi kalau waktu aku di SMA tuh malam jatahnya aku buat jagain toko. Jadi aku yang bantu jaga toko di malam, dari pulang sekolah sampai malam. Pokoknya mama pagi sampai sore, terus aku sore sampai malam gitu. Ya kadang-kadang gantian. Terus bapak kemana? Bapak waktu itu masih di Cilegon, masih jual gorengan gitu. Jadi ya udah aku sama mama sama adik-adik tiga adik di rumah. Tiga adik atau dua adik? Ya tiga adik. Kayaknya ada yang terakhir udah lahir waktu itu. Jadi ya udah aku jagain jagain toko sampai malam. Dan ya abis pulang sekolah nggak bisa ikut organisasi ya, nggak bisa ikut ekstrakurikuler gitu. Padahal ya pengen ikut pramuka, terus pengen ikut yang lain-lain tapi nggak bisa. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terus ya biasanya juga mama nyuruh langsung pulang gitu. Terus inget banget waktu itu tuh motornya kan cuma satu, inget banget Yamaha Mio, warna yang ijo-ijo kayak gitu sih. Terus kadang-kadang tuh mama pulang dari pasar tuh terlambat, kan mama pasar setiap hari ya. Pas itu udah jual sayur, masih sedikit toko sembako tapi udah lebih banyak ke warung sayurnya. Jadi pulang dari pasar tuh biasanya on time sih, jam 6.30. Jadi pas mama pulang, motornya aku pakai buat ke sekolah. Nggak jauh sih, jalan kaki bisa. Kalau jalan kaki mungkin kayak 20-30 menit ya. Tapi iya, anak umur segitu pengen naik motor ya. Jadi biasanya nungguin mama. Terus ya beberapa hari tuh kadang-kadang mama terlambat, terus kayak aku marah-marah sama mama. Terus kayak ya ampun, sampai terlambat gitu kadang-kadang. Enggak sering sih tapi kadang-kadang aja. Terus ya kalau aku juga kadang-kadang estimasi kayak misalnya mama kok nggak pulang-pulang, udah hampir jam 7 gitu, kurang 10 atau kurang 15 gitu. Aku SMS, udah ada WA belum ya? Mungkin SMS. Aku SMS teman aku yang rumahnya di selatan ya. Maksudnya yang ngelewati rumahku kalau mau ke sekolah gitu. Jadi aku bilang ke dia, nebeng dong. Terus dia nanti ngampirin ke rumahku dan kita berangkat bareng. Gitu. Kadang-kadang kan ada operasi di dekat SMA 3. Terus ya kadang-kadang aku harus turun karena nggak punya helm ya. Jadi mungkin sekarang sampai segini dulu ya.